Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025. Hari ini, Gereja Semesta merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja, dan sekaligus kita berada pada hari kedua dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani mendoakan para penyiksanya. Semoga kami meneladan kemartirannya dan kau mampukan mempertahankan iman bahkan di tengah penganiayaan dan kesulitan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita masih dalam suasana Natal. Maka perkenankan saya mengawali renungan pagi ini dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Kemarin kita merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Yesus Sang Raja Damai. Suasana kehangatan keluarga, sukacita, cahaya dan kado Natal masih terasa. Namun hari ini gereja langsung memperingati Santo Stefanus, martir, orang pertama yang mati demi iman kepada Yesus Kristus. Sepertinya terasa kontras. Kemarin sukacita kelahiran Yesus, hari ini kisah pengorbanan seorang martir. Tetapi gereja ingin memperingatkan kita bahwa kelahiran Kristus tidak hanya membawa kenyamanan, tetapi perubahan, keberanian, dan kesetiaan sampai akhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, Yesus berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Santo Stefanus adalah contoh nyata sabda ini. Ia dipenuhi Roh Kudus
penuh iman, cinta dan pengampunan. Bahkan kepada mereka yang melimparinya dengan batu, ia tetap setia, teguh, dan penuh kasih. Apa arti makna bagi kita di hari Natal ini? Di hari Natal kita sering mengingat bayi Yesus yang manis, tetapi Stefanus mengajak kita mengingat misi Yesus yang radikal, menghadirkan keselamatan, kebenaran, dan kasih dalam dunia yang sering menolak kedamaian dan menolak Yesus. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan tema Natal 2025? Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir bukan hanya agar keluarga kita bahagia, tetapi keluarga kita kokoh dalam iman meski dicobai, berani menolak kejahatan, saling mengampuni saat disakiti, setia pada Kristus walau dunia memiliki nilai yang berbeda. Keselamatan hadir bukan ketika keluarga bebas masalah, tetapi ketika keluarga tetap bertahan dalam Kristus di tengah masalah. Stefanus memberi teladan untuk kehidupan keluarga. Luka keluarga, salah faham, disakiti, ditolak, dicobai. Teladan dari Stefanus, tetap mengasihi, memilih, mengampuni, tetap bertahan dalam kebenaran, tetap setia kepada Kristus. Kita mungkin tidak menghadapi lemparan batu seperti Stefanus, tetapi dalam keluarga kita bisa dilempari oleh kesalahpahaman, kemarahan, konflik, ego, keletihan hidup, tekanan ekonomi. Natal mengingatkan Allah hadir di tengah luka itu untuk menyelamatkan. Yesus lahir di tengah keluarga dan ia ingin menghidupkan dan menguduskan keluarga kita. Stefanus wafat sambil berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kalimat ini adalah kunci keselamatan keluarga. Saat keluarga memilih mengampuni, disitulah Kristus hadir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Natal bukan sekadar merayakan kelahiran Yesus, tetapi merayakan kehadiran Allah dalam kehidupan nyata, termasuk pergumulan keluarga. Hari ini, gereja mengajak kita meneladani Santo Stefanus, tetap setia, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Semoga keluarga kita menjadi tempat Allah hadir, bukan karena sempurna, tetapi karena berani bertahan dalam cinta. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas Natal dan atas teladan Santo Stefanus martir pertamamu. Ajarlah kami tetap setia kepada Kristus dalam kesulitan hidup dan dalam pergulatan keluarga. Jadikanlah setiap luka dalam keluarga kami kesempatan untuk tumbuh dalam pengampunan. Jadikanlah setiap perbedaan sebagai jalan untuk memahami, dan jadikan setiap cobaan sebagai pintu menuju keselamatan. Semoga damai Yesus yang lahir di Bethlehem tinggal dalam rumah kami, menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan memperbaharui cinta kami satu sama lain. Kami mempersembahkan hari ini kepadamu. Pikirkanlah dengan pikiranmu. Katakanlah melalui kata-kata kami, dan berkayalah melalui perbuatan kami, agar hidup kami menjadi kesaksian iman bagi dunia seperti Santo Stefanus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.